Selamat siang Pak Greg, perkenalkan nama saya Redibus Andri dengan nomor NIM 20 G10019. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan tentang berkaitan tentang hukuman mati. Pertanyaan pertama, jelaskan definisi dan alasan untuk hukuman mati. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman yang terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Alasan hukuman mati adalah karena seseorang telah melakukan kejahatan yang luar biasa dan perbedaan pendapat antara penguasa dan yang dikuasai. Pertanyaan kedua, jelaskan sejarah pelaksanaan hukuman mati. Hukuman mati pertama kali diakui keberadaannya dengan adanya hukuman tertulis pada abad ke-18 sebelum Masehi di Babilonia. Pada saat itu terdapat 25 jenis tindakan kriminal yang pelakunya akan dijatuhi hukuman mati. Semenjak saat itu, praktik hukuman mati di setiap negara bervariasi, berupa menyesuaikan kebutuhan masing-masing negara dan semakin banyak negara yang menerapkan hukuman mati. Peneguhan praktik hukuman mati yang pertama terjadi di Indonesia pada pemerintahan kolonial Belanda, yaitu kepemimpinan Daendels pada tahun 1808 yang mengatur ketentuan hukuman mati menjadi kewenangan Gubernur Jenderal Hindia tersebut. Pelaksanaan hukuman mati pada saat itu hingga masa demokrasi liberal tahun 1951 merupakan salah satu strategi untuk membungkam pemberontakan pendudukan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada saat masa Orde Baru, pencantuman hukuman mati digunakan sebagai upaya untuk stabilitas politik untuk mengamankan agenda pembangunan di Indonesia yang sudah puluhan orang dieksekusi mati mengikuti sistem KUHP peninggalan kolonial Belanda. Pertanyaan ketiga, jelaskan mahasiswa setuju atau tidak setuju terhadap hukuman mati. Kalau menurut saya, hukuman setuju saja jika diadakan hukuman mati. Alasannya agar tidak ada lagi orang yang berani berbuat kejahatan tingkat tinggi. Tindakan korupsi yang sering terjadi di Indonesia menurut saya juga pantas untuk mendapatkan hukuman mati, karena hal itu tersebut merugikan seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan keempat, dalam situasi pandemi pemerintah mengalami dilema. Kebijakan lockdown mengakibatkan hukuman mati bagi rakyat tanpa gaji bulanan, buruh harian, penjual kecil-kecilan. Akan tetapi kebijakan tanpa lockdown mengakibatkan hukuman mati bagi pasien COVID dan tenaga kesehatan yang berjibaku mengatasi untuk virus pandemi ini. Menurutmu kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan? Melihat peristiwa di atas, kebijakan yang menurut saya perlu dilakukan adalah dengan memberikan subsidi kepada pekerja harian, pedagang, dan orang-orang yang perekonomiannya rendah agar PPKM dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ada yang melanggar PPKM tersebut. Pemerintah juga harus mengatasi tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan penyebaran hoaks yang sering terjadi di media sosial. Tindakan ini membuat orang panik dan takut terhadap virus ini. Secara tidak langsung dapat menurunkan imun tubuh kita.